Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Aspek Hukum Informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Bintang Aryadi Setia Rizky, 2. Lutfi Husnul Jannah, 3. Naswa Safaz Zakiyah, 4. Risalatus Suhidia, 5. Salma Fariha, 6. Sekararun Kinanti. Pengertian plagiat dan pengertian pembajakan. Pengertian plagiat yaitu menjiplak atau mengambil karangan lirik orang lain tanpa izin dan diklaim sebagai milik karyanya sendiri. Yang kedua, pengertian pembajakan. Pengertian pembajakan yaitu penyebaran atau penyalinan yang tidak sah, karangan atau ciptaan yang dilindungi undang-undang, meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan dan plagiarisme. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya, perbandingan harga, pendidikan, dan rendahnya sanksi hukum yang berlaku. Faktor sosial ekonomi, yakni pelaku biasanya banyak berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, begitu juga sampai kepada pihak kedua atau pedagang yang menjual barang plagiat tersebut. Faktor sosial budaya, karena plagiat sendiri sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat. Perbandingan harga, karena harga karya yang orisinal sendiri cukup mahal sehingga mendorong terjadinya pembajakan atau plagiat demi meraup keuntungan, karena konsumen tentu akan memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Pendidikan terhadap plagiat dan bagi pelaku plagiat kurang mendapatkan perhatian. Rendahnya sanksi hukum yang berlaku tentunya membuat pelaku plagiat senantiasa semakin tidak akan membuat jera. Dan karena masih banyak saja pelaku pembajakan yang dikenai sanksi semata tanpa ada sanksi pemidaan. Selain itu, konsumen dari hasil bajakan ini juga belum mendapatkan sanksi. Selain beberapa faktor di atas, bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat ini juga mempengaruhi tingkat plagiarisme, dikarenakan sangat mudahnya dalam mendapatkan berbagai macam informasi dan berujung pada tindakan plagiarisme. Contoh kasus plagiarisme di Indonesia. Kasus plagiarisme di Indonesia yang pertama dilakukan oleh seorang dosen jurusan Hubungan Internasional dari UNPAD atau Universitas Katolik Parahyangan. Parahnya, kasus plagiarisme di Indonesia ini terjadi berulang kali sampai-sampai membuat dosen yang bersangkutan mengundurkan diri dari universitas tersebut. Apa yang dilakukan dosen Unpar ini adalah penjiplakan untuk artikel opini di koran, tepatnya di koran The Jakarta Post sekitar tahun 2014-an. Ada 2 artikel opini yang ditulisnya dan ternyata merupakan hasil jiplakan dari opini orang lain. Contoh plagiarisme dalam karya ilmiah yang diketahui ini adalah artikel opini dengan judul RI is a New Middle Power dan RI is Defense Transformation. Yang kedua, kasus plagiarisme dilakukan oleh 3 dosen UPI. Kasus plagiarisme di Indonesia ini terjadi sekitar tahun 2012 lalu. Tepatnya dilakukan 3 dosen Universitas Perguruan Indonesia. 3 dosen ini sedang menjalani uji karya tulis yang digunakan untuk meningkatkan jabatannya, yaitu untuk menjadi seorang guru besar. Namun, ternyata naskah yang disusun itu merupakan hasil mencontek atau menjiplak dari naskah yang sudah ada. Sempat gempar pada saat itu, wajar saja karena kasus plagiarisme ini terjadinya di kampus yang berfokus pada ilmu keguruan. Adapun sanksi yang didapat 3 calon guru besar di kampus UPI ini hanyalah penurunan pangkat dan jabatan saja. Mereka tidak dipecat atas kasus tersebut. Alhasil mereka gagal menjadi guru besar pada saat itu. Ada 2 hukum atau peraturan yang membuat mereka pada akhirnya mendapatkan sanksi. Hukum resmi yang menjerat mereka adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil. Sedangkan hukum satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
Sanksi untuk plagiat dan pembajakan. Sanksi bagi yang melakukan tindakan plagiarisme dan pembajakan harus cukup tegas, jelas, dan nyata. Pemerintahan sendiri telah turun tangan melakukan berbagai upaya menghentikan tindakan plagiarisme yang dilakukan di dunia akademik dengan membuat undang-undang. Lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dan juga Pasal 70. Dalam pasal tersebut tertera bahwa apabila seseorang menggunakan hasil karya ilmiah, hasil jiplakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi, maka akan mendapatkan ancaman pidana lebih lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Undang-Undang terbaru nomor 17 tahun 2010 menjelaskan tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi serta menjelaskan sanksi apabila seseorang mahasiswa terbukti melakukan plagiat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan teguran dari kampus. Kedua, mendapatkan peringatan tertulis dari kampus. Yang ketiga, pembatalan nilai jika hasil karya telah dinilai. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswanya. Yang kelima, pemberhentian secara tidak terhormat dari status mahasiswa. Yang keenam, pembatalan ijazah jika seandainya mahasiswa telah lulus dari pendidikan. Menghindari plagiarisme. 1. Kerjakan tugas sedini mungkin. Cara termudah untuk menghindari plagiarisme adalah mengerjakan tugas sedini mungkin. Dengan begitu akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan riset dan menulis makalah. 2. Cantumkan sumber dengan tepat. Mencantumkan sumber atau referensi adalah hal yang penting untuk dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut akan terhindar dari plagiarisme dan juga kita dapat menghargai karya orang lain. 3. Baca ulang. Ada baiknya juga dilakukan membaca ulang tugas untuk mendeteksi kesalahan. 4. Kutipan. Salah satu cara mudah untuk menghindari plagiarisme adalah dengan menggunakan kutipan langsung, yaitu jenis kutipan yang ditulis dengan menggunakan kalimat yang sama persis dengan kalimat aslinya. 5. Lakukan parafrase dengan benar. Parafrase adalah proses menulis ulang ide atau informasi dari sebuah sumber dengan menggunakan kata-kata yang dibuat sendiri. 6. Memberikan nilai tambah. Jangan cuma bergantung pada semua informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, tetapi kita juga bisa memberikan nilai tambah dengan memasukkan wawasan dan sudut pandangmu sendiri ke dalam topik itu. 7. Gunakan alat pemeriksa plagiarisme. Untuk memastikan bahwa tugas tersebut tidak mengandung unsur plagiarisme, bisa digunakan berbagai situs dan alat pemeriksa plagiarisme yang ada di internet, seperti Unicheck, Scribe, Grammarly, Plagscan, Poetex, dan Plagiarisme. 8. Tulis langsung daftar pustaka. Tips terakhir untuk menghindari plagiarisme adalah dengan membuat daftar pustaka. Cara menghindari pembajakan media sosial. 1. Menggunakan password yang kuat. Dengan menggunakan password yang kuat, maka dapat menghindari pembajakan media sosial. 2. Menggunakan akun email yang aman. Memastikan bahwa akun email yang aman. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memastikan akun email yang digunakan untuk akun tersebut adalah akun yang aman. 3. Mengaktifkan two-factor authentication. Cara menghindari pembajakan media sosial yang selanjutnya adalah dengan menggunakan autentikasi dua faktor yang nantinya berguna untuk menambahkan lapisan pertahanan lagi pada peretas. 4. Menghilangkan akses aplikasi pihak ketiga. Menghilangkan atau mencabut akses ke aplikasi pihak ketiga juga bisa digunakan sebagai menghindari pembajakan media sosial. Menghapus akun yang tidak dikenal dalam daftar teman. Selain cara tersebut, juga ada cara yang selanjutnya, yaitu mengatur agar akun media sosial tersebut menjadi privat. 6. Jangan masuk ke sosial media menggunakan tautan lain. Jika menerima link atau tautan untuk masuk ke akun sosial media dan diminta untuk mengisinya, maka hindari untuk mengisi hal tersebut. Hal ini untuk mencegah agar akun tidak digunakan oleh orang lain melalui tautan tersebut. Cara mengecek
mengecek plagiarisme. Untuk menurunkan tingkat plagiarisme di dunia pendidikan, tentunya dibutuhkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya plagiasi di sebuah tulisan. Berikut ini ada beberapa tips memilih situs mengecek plagiat. 1. Memilih situs yang dikenal kredibel. Cara untuk mengetahui kredibel tidaknya suatu situs adalah dengan melihat alamat situsnya. Sudah berapa lama tersedia, bagaimana penilaian pengguna, dan lain-lain. 2. Mudah untuk diakses. Memilih situs yang ringan, mudah, dan cepat digunakan memang prioritas banyak orang. Namun juga ada beberapa situs cek plagiasi yang memang cukup berat, sehingga butuh kesabaran yang ekstra untuk menunggu semua halaman tampil menyeluruh. 3. Banyak direkomendasikan. Jika kesulitan dan masih ragu untuk memakai salah satu situs cek plagiarisme online, maka bisa mempertimbangkan situs yang banyak direkomendasikan, sebab situs yang banyak direkomendasikan menunjukkan kredibilitasnya. 4. Proses pengecekan mudah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa proses pengecekan di setiap situs pengecekan plagiat berbeda-beda. Ada yang tinggal copy paste naskah di situs tersebut, ada yang harus mengunggah dokumen secara langsung, dan lain-lain. Jadi silakan memilih situs yang dirasa prosesnya paling mudah agar pengecekan tidak memakan waktu lama. 5. Tidak masalah memilih yang gratisan asal kredibilitasnya terjamin. Situs untuk mengecek plagiat pada karya tulis ada dalam dua versi, yakni ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jika ditanya lebih bagus mana, memang lebih bagus yang berbayar. Namun bukan berarti situs yang gratisan itu jelek. Jadi tidak masalah memakai situs cek plagiat yang gratis selama kredibilitasnya terjamin. Beberapa situs yang bisa digunakan untuk cek plagiarisme antara lain Small SEO Tools, Duplicate Checker, Copylex, Plagiarism Checker. Sedangkan website yang biasa digunakan dalam dunia akademisi adalah Turnitin. Namun untuk dapat menggunakan Turnitin, mahasiswa harus membuat akun terlebih dahulu sebagai student. Dan untuk isian kelas ID dan kelas enrollment biasanya disediakan oleh pihak universitas.